Kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat. Taufik dan hidayah dari Allah, amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah, amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada khadimul majlis Al-Habib Ja'far Ba'bud beserta keluarga dan seluruh para habaib darah daging baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya insyaallah mudah-mudahan di dunia ini kita dikumpulkan oleh darah daging Rasulullah. Ya Allah, saksikanlah kami hadir dalam tempat ini penuh dengan rasa cinta kepada Sayyidina Muhammad. Kami hadir dalam tempat ini penuh dengan cinta kepada zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan kau haramkan kami untuk berkumpul di dalam syurga bersama datuk-datuk para habaib, duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di dalam syurgamu, amin ya rabbal alamin. Bil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadhana min zalmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamd ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih بالإذن وقد ندانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا معالك الأضحار معدن سرك الأسماء فحم سفون النجاة همانا. لبيك يا رسول الله، لبيك يا نور الله، لبيك يا حبيب الله. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, yang insyaallah ya di malam ini kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat umur yang panjang, yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah tatkala datangnya ajal, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, salam hormat kami sampaikan pula kepada seluruh ormas yang hadir dalam majlis ini, khususnya dari Ansar, Banser, Pemuda Pancasila. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqamahan, mudah-mudahan menjadi merekalah yang dipilih oleh Allah untuk menjaga para alim ulama, menjaga kesatuan negara Republik Indonesia, amin ya rabbal alamin. Saya sebelumnya mau tanya dulu, hadir di sini senang nggak? Bahagia nggak? Apa yang buat senang, apa yang buat bahagia? Hah? Habib?
Habib Ja'far. Sebenarnya ada lagi yang lebih bikin bahagia. Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi di dalam hadis beliau mengatakan, barang siapa yang duduk di dalam majlis, baik itu majlis zikir, majlis salawat, majlis ta'lim, Allah akan turunkan malaikat, ribuan malaikat, semua diminta untuk beristighfar kepada Allah agar dosa kita satu persatu dosanya diampuni oleh Allah. Tadi kita baca salawat ya, baca salawat di dalam kitab Ta'lim Muta'allim. Salawat itu, salawatnya kita sebagai hamba kepada Nabi akan dikembalikan oleh Allah berupa doa, dan doa yang kita sampaikan, salawat kita sampaikan itu berupa doa dan akan dikembalikan pula kepada kita. Dan salawatnya malaikat kepada Nabi ini berupa istighfar atau ampunan. Jika Allah yang bersalawat kepada Nabi, ini yang dinamakan rahmah. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita keluar dari tempat ini, semua doa kita pastinya dikabulin sama Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, keluar dari tempat ini, dosa kita diampuni oleh Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, pastinya Allah akan turunkan rahmat memenuhi hati kita sehingga kita pantas untuk mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, hari ini izinkan saya untuk ngebahas sedikit tentang hidayah. Boleh apa enggak? Ini kan suasananya masih Muharram ya, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan menyambut tahun baru Islam. Dan ini tahun barunya sudah selesai dan kita masih di bulan Muharram, betul? Alhamdulillah, ternyata seseorang itu bisa menjadi lebih baik. Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, beliau mengatakan hijrah yang sesungguhnya perpindahan antara yang ahli maksiat menjadi hamba yang taat, inilah yang dikatakan hijrah yang sebenarnya. Hijrah seseorang itu enggak akan pernah mudah. Jika seseorang itu sudah diberikan hidayah oleh Allah, maka orang tersebut akan menjadi orang yang lebih baik. Berarti kita kumpul di sini harapannya satu, pulang dari sini kita mendapatkan hidayah dari Allah. Tahu hidayah? Tahu? Pernah lewat tol ke Jakarta pernah? Atau enggak ke arah Cirebon tapi lewat tol? Ada pelang hijau. Kalau kita mau ke Cirebon nanti itu ada tulisan Cirebon. Terus ada Ciledug, ada lagi Sumber, ada lagi Plumbon. Tergantung mau kemana kita keluarnya. Kalau tujuannya sesuatu yang kita inginkan, pastinya kita cari tahu tentang petunjuk di mana kita harus keluar. Jika petunjuk itu nggak ada, pastinya kita nggak tahu harus kemana kita keluar. Maka hidayah yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia menunjukkan jalan kepada jalan yang diridhai oleh Allah sehingga kita dipantaskan untuk masuk ke dalam syurga. Faham sampai sini? Faham belum? Belum? Budek kali ah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Habib, emang seberapa penting hidayah dalam hidup kita? Hidayah sangat penting bagi seseorang yang dititipkan iman oleh Allah. Saya yakin di sini semua KTP-nya Islam, betul nggak? Tapi yang dipilih punya iman. Ada orang yang datang bulan Ramadan pura-pura puasa, tengah hari warteg penuh. Ada nggak yang begitu? Jangan bilang banyak, ada. Kalau banyak ngeri juga kan. Salat 5 waktu hukumnya apa? Yang dipanggil oleh Allah yang beriman apa manusia? Yang beriman. Salat, aqimis salat.
Disuruh kita diriin salat 5 waktu 1 hari 1 malam. Ada yang mengerjakan, ada yang enggak. Ada yang mengerjakan cuman hari Jumatnya doang. Ada enggak? Jangan bilang banyak. Gak usah dijawab juga pasti ada. Setiap orang yang dititipkan iman, orang yang beriman yang dikatakan oleh Allah tersebut yang diinginkan, yang menjalankan perintah Allah, yang menjauhkan larangan Allah, itu udah pasti. Nah, kita yang dilarang kita ambil, yang halal dijauhin. Contohnya judi slot. Hahaha. Tuh kan, ada yang kenal tuh Dewa Petir. Dia kayaknya habis boncos. Bentar lagi juga rungkat. Bloon. Judi nggak ada yang bisa memberikan kita satu jaminan akan menjadi orang yang kaya. Jika seseorang mau kaya, saya mau tanya dulu, mau hidup senang di dunia apa senang di akhirat? Senang dunia nggak mau? Serakah lu. Ternyata yang bikin kita senang itu ternyata kesenangan akhirat. Tapi Nabi Adam dikasih ujian sama Allah. Lahir, diciptakan oleh Allah, adanya di surga. Coba kalau Nabi Adam ikut aturan Allah, jangan deketin pohon kuldi, kita kan nggak mungkin mampir ke Gucci kayak begini. Betul apa enggak? Semuanya kita di sorga, tapi ini adalah ujian Nabi Adam, harus dijalani, dan ini sudah maktub tertulis oleh Allah. Masing-masing kehidupan kita punya ujian apa enggak? Coba yang nggak punya ujian dari mulai lahir sampai gini hari tunjuk tangan. Kalau saya pikir kalau mereka hidup nggak ada ujiannya, kayaknya dajjal dia. Setiap manusia pasti ada ujian, terutama masalah rezeki, rumah. Shopee 17 Agustus Festival Pilih Lokal 10-17 Agustus. Nikmati gratis ongkir 100.000 se-Indonesia, flash sale 17.000 dan voucher diskon 17.000. Coba tunjuk tangan yang jomblo, coba. Tunjuk tangan. Yang laki dulu, yang perempuan jangan. Yang laki tunjuk tangan, yang jomblo. Banyak. Nggak rugi. Saya mau tanya, yang udah menikah banyak? Angkat tangan yang udah nikah. Nah, ini seru nih. Saya mau tanya Pak, orang kalau kita sudah punya pasangan di dalam hidup yang halal, istri, kita pulang dari sini, Bapak ada yang pakai motor kan? Ada yang pakai motor? Dingin nggak Pak? Pulang sampai ke rumah pegang nasi siang dingin apa anget? Lauk, tempe tahu, sop, masuk kamar pegang istri, kan tahu mana yang mau dimakan. Nggak, lu yang jomblo udah jalan sendirian, naik motor kedinginan, masuk ke kamar, ya Allah, mana bantal bisa dilipat 4, guling udah lemes banget tuh guling. Yang perempuan coba angkat tangan yang jomblo, angkat tangan. Nah, lu liatin tuh, ada yang jomblo juga tuh. Mudah-mudahan pulang dari sini ada jodohnya. Tapi jangan yang begini mah, jangan. Yang begini aja. Ngapa sih? Tapi maaf, sudah laku. Tenang, gue nggak ngambil alih kok. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, hidayah itu mahal. Bib, bagaimana kita menggapai hidayah? Salah satunya majlis seperti ini adalah cara satunya untuk mendapatkan hidayah. Bib, Nabi pernah dapat petunjuk? Pernah. Wa wajadaka dhalam fahada. Berarti yang namanya Allah memberikan petunjuk kepada Nabi bukan berarti Nabi pernah sesat terus dikasih hidayah, bukan. Jangan salah artikan.
Nabi manusia yang tidak pernah punya cacat, yang tidak pernah punya salah. Semua kehidupan Nabi tergantung kepada Allah. Nabi ketemu dua jalan, Nabi mau pilih, Nabi nggak bisa ambil keputusan karena tahu Nabi adalah seorang ketemu dua jalan, kemana kita mau jalan? Kita pasrah sama Allah. Kalau kata orang Tegal, life is choice. Ngerti nggak? Sama saya juga. Hidup itu pilihan, ada ke kanan, ada ke kiri. Yang pastinya kanan itu pasti baik, yang ke kiri pasti sok tahu loh. Emang udah pernah apa belok? Ini kehidupan yang ternyata Allah berikan petunjuk kepada Nabi ke jalan yang dimana Nabi diizinkan oleh Allah dan dituntun oleh Allah. Ini petunjuk, bukan berarti tiba-tiba ada yang ngomong, oh wa wajadaka dhalan fahada. Nabi itu pernah sesat, jadi ngapain bikin maulid karena kesesatan? Di tolol. Ngaji makanya ngaji. Nah, setiap ujian Allah kasih jalan keluar. Itu ujian nggak buat Nabi? Ujian buat Nabi. Dan ujian Nabi saat disuruh memilih, dan Allah memberikan fa inna ma'al usri usran, inna ma'al, semuanya ada jalan keluar, jangan khawatir. Kita rezeki nggak punya, larinya ke mbah. Tahu mbah? Siapa? Hah? Orang pintar, bukan dukun. Orang, kenapa disebut orang pintar? Karena yang datang orang tolol. Nah, kalau dua-duanya yang datang pintar, nggak mungkin dia cari dukun, dia pasti punya usaha. Ngomong sama mbah, saya nggak punya duit, mbah. Mbah jawab lagi, sama. Allah udah kasih jalan. Makanya hidayah itu sesuatu yang dimiliki oleh setiap hamba, yang diizinkan oleh Allah, dititipkan oleh setiap hamba agar orang tersebut, hamba tersebut menjadi orang yang baik di hadapan Allah. Ada yang ngomong, Habib, saya punya tetangga orangnya ibadah tapi kelakuannya bejat. Habib, saya satu lagi, ada lagi, dia nggak ibadah tapi kelakuannya baik, bukan main. Ini udah pernah dijawab sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i jawab, santri datang kepada Imam Syafi'i, ditanya, wahai Imam, ada dua, ada orang ahli ibadah tapi kelakuannya nggak baik, ada orang yang baik kelakuannya baik tapi nggak ibadah, yang baik yang mana? Kalau kita yang ditanya, yang mana yang paling baik? Yang ibadah kelakuan nggak baik, yang nggak ibadah tapi kelakuannya baik, pilih yang mana? Yang mana? Nggak ibadah tapi tuh, ini manusia. Tapi Imam Syafi'i jawabnya nggak pakai nafsu. Imam Syafi'i nggak pernah su'dzan. Imam Syafi'i jawabannya apa? Dua-duanya baik. Orang yang ahli ibadah, dia belum berkelakuan baik, mudah-mudahan karena ibadahnya Allah berikan hidayah menjadi orang yang berkelakuan. Ada orang yang berkelakuan baik tapi dia belum bisa ibadah, belum rajin ibadahnya, mudah-mudahan karena kelakuan baik menjadi orang yang ibadah. Yang bahaya yang ketiga nih, ini kita nih. Yang ketiga, kita lebih pandai menilai orang lain daripada dia harus menilai dirinya sendiri. Betul nggak? Siapa? Kita, lo aja kalim. Ini manusia, ternyata pikiran yang jelek dari hati yang jelek. Nah, hati, tempat disitulah Allah turunkan hidayah sehingga hati kita menjadi baik, jadi kita menjadi orang yang ahli ibadah. Paham belum? Udah paham belum? Lo emang mah kebiasaan. Ini kita acara sampai jam berapa, Habib? Hah? Di sini katanya biasa sampai jam 11. Terus saya kalau udah keenakan ceramah bisa sampai jam 4 pagi loh. Setuju? Sanggup? Demi Allah saya enggak. Copot lidah saya. Habib,
ada nggak sih orang soleh tapi ada dari keluarganya nggak Allah turunkan hidayah? Jangankan orang soleh, nabi aja ada. Nabi ada keluarganya yang nggak Allah turunkan hidayah. Ada. Siapa? Yang pertama, Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh punya anak siapa? Aan, tukang tambal ban. Siapa? Kanaan. Nabi Nuh ujiannya gede. Nabi Nuh itu punya umur 1050 tahun. Kita 1050 tahun ngapain tuh ya? 1050 tahun umur Nabi Nuh punya murid, punya umat cuman 80 orang. Dakwahnya 950 tahun. Kebayang kalau kita punya pondok, kita punya madrasah 10 tahun sekali aja cuman dapat santri satu. Hancur. Bayaran gak ada. Madrasah rubuh. Orang gak ada santrinya. Nabi Nuh nyerah di tengah jalan. Ya Allah, saya nyerah, saya ngibarin bendera aja dah. Kenapa memang ya Nuh? Ini umat udah pada kurang ajar. Diajak nggak mau. Semasa setiap 100 tahun yang datang cuma satu. Ya Allah, udah binasain umatnya. Nabi Nuh minta dibinasain umatnya. Allah jawab, Nuh mau dibinasain, udah nggak sanggup. Iya ya Allah, ya udah bikin perahu. Bikin perahu ya Allah. Dari apa? Kayu. Kayunya dari mana ya Allah? Dari pohon. Pohonnya dari mana? Dikasih sama Allah tuh bibitnya, tanam. Nabi Nuh, Allah tahu betul Nabi Nuh ini udah nggak sanggup. Allah mau turunin banjir, Allah mau turunin azab sebentaran, tapi Allah menguji Nabi Nuh untuk diberikan satu ujian agar dia ditambahkan kesabarannya di hadapan Allah. Suruh nanam dulu. Kita mau makan nasi, nyari beras gampang nggak di pasar? Coba kalau model kita kayak Nabi Nuh, mau makan tanam dulu tuh padi. Mati masal kita lah. Orang panen 3 bulan sekali, kadang 6 bulan. Ini Nabi Nuh suruh nanam pohon. Begitu tanam pohon, tebang, jadiin kayu. Udah nunggunya lama, ngebangunnya lama. Umatnya apa bilang? Yang kafir ini pada bilang, lihat tuh, Nuh makin gila. Nuh makin ngebangun perahu di tengah kota. Kalau zaman dulu pusat perniagaan atau pasar itu disebutnya kota, paham? Jangan kayak netizen maha benar. Kadang saya lagi ngomong begini, mana ada zaman Nabi Nuh kota, tolol. Namanya orang yang namanya kota itu pusat perniagaan. Di Tegal ada kotanya nggak? Di mana? Dekat apa jauh? Jauh. Di situ ada gedung nggak? Ada bank nggak? Ada pasar nggak? Ada swalayan nggak? Entu namanya kok. Kalau mau kota beneran Jakarta no. Betul nggak? Cerdas. Ngapa cerdas dikit jadi orang jangan bloon-bloon amat. Nah, Nabi Nuh udah ngebangun perahu, lantai pertama udah jadi. Umat yang kafir kurang ajar, dia buang air kecil, buang air besar di perahu Nabi Nuh. MCK. Sekali, 2 kali, semua sampai dak terakhir naik. Ini kotoran udah numpuk. Ada yang mau berenang nggak lu? Ada ada air pipis. Semuanya. Terakhir ada orang lumpuh, gedek banget sama Nabi Nuh. Ini orang yang lumpuh bilang, para pemuda tolong gendong saya. Mau kemana Tuhan? Saya mau buang air besar. Di mana? Di kapal Nabi Nuh. Ini ada kamar mandi. Nggak mau, saya mau jadi situ. Emang dasar udah benci banget orang. Digendong sampai ke dalam perahu, ditinggal sama yang muda ini, ditinggal. Ngapain orang lagi diliatin? Ketawa. Lu juga.
Kalau ada orang tanya, Habib, ciri-ciri ikhlas bagaimana sih orang yang ikhlas? Lu buang air besar, lu nggak lu tengok, itu orang yang ikhlas. Udah, gua mah jawabannya gitu aja udah. Lagi ngapain sih? Udah tahu tuh kotoran, udah begitu plung. Masih diliatin kan bloon ya. Kenapa sayang lu sayang? Ya Allah Bib, ya Allah, ya kangkung ya. Ciri-ciri orang ikhlas begitu dia buang kotoran, madep, gak mau lihat walaupun penasaran. Udah lu ketawa, lu begitu kan? Sama gua. Begitu yang lumpuh ini dia buang air, selesai buang air dia pegangan tiang kapalnya Nabi Nuh, dia kepleset, jatuh, ketiban kotoran segitu banyak. Geli nggak? Nggak usah geli, kan bukan elu yang jatuh. Geli. Begitu dia jatuh bangun bisa jalan, lumpuhnya sembuh. Begitu keluar dari perahunya anak muda lagi pada nungguin, Tuan tadi nggak bisa jalan. Iya, tiba-tiba saya sembuh. Gimana ceritanya? Saya jatuh kena kotoran jadi begini. Masih banyak nggak? Umumin sama semuanya. Kotoran yang di perahu Nabi Nuh bisa nyembuhin penyakit. Yang datang bawa rantang, yang datang bawa ember, dia yang kotorin, dia yang tuh. Kalau Allah sudah punya mau, jangan khawatir. Kalau ujian udah datang, ada sesuatu yang kita ngerasa nggak mampu, Allah bakal turun tangan untuk ngeselesain urusan kita. Contoh corona, ingat nggak? Ih, gue malu lupa. Susah sih pas corona, tapi saya ambil hikmah. Berapa tahun corona? 2 tahun 3 tahun 2 tahun 3 tahun. Ada yang sampai sekarang masih corona. Kemarin saya lagi coba, saya ke dokter, saya bilang, dok saya nggak ke rumah sakit deh, dokter aja deh nyamperin saya bilang gitu. Datang ke rumah, dia bawa swab antigen. Ya udah tahu gue flu ya, mau dicolok-colok. Ini hidung panjang, lubangnya dalam banget ini. Nah sekali rojok kan sampai ujung ini. Dok, mau diapain? Mau dites swab. Lu mendingan pulang deh dok, nggak usah deh pakai dirojok-rojok hidung saya nih. Dokter tahu nggak, begitu ini dirojok ini hidung, otak ketemu. Itu kayak dikelitikin tuh dok. Subhanallah, saya dikasih obat akhirnya. Terus dia bilang, Bib hati-hati, corona masih ada. Bodoh amat. Gara-gara corona jadwal pada hilang pak bu, batal semuanya. Pusing saya. Pusing nggak pak? Ibu pusing? Alah, pusing-pusing hamil lagi. PA. Bapak pusing-pusing tiap malam, nongkrong, sudon aja. Pusing ya? Yang kerja di PHK, betul? Yang punya usaha bangkrut, betul nggak? Semuanya kolab, kayak ikan ditaruh di daratan, glepak sana glepak sini, betul nggak? Tapi saya mau tanya, begitu corona sarapan berhenti nggak kita? Makan siang, sore masih nyemil singkong ubi, ngopi, malam masih makan, tengah malam masih nyemil indomie. Apaan yang dipusingin tuh, lu makan mulu. Kadang manusia nggak sadar diri, padahal itu ujian Allah, tapi Allah nggak tinggal diam. Rezekinya pasti ada, nggak ada orang gara-gara corona mati. Ada. Saat corona 2 tahun kelaparan mati, ada? Nggak ada. Orang mati semua dibilang karena corona. Salah, umur. Emang umurnya udah segitu mau dikata apa? Kadang kita juga salah doa, salah hati-hati loh. Hati-hati ya. Ini kita salah doa, Allah jawab doa kita, hati-hati.
Kadang kita minta, ya Allah banyakin rezeki kami. Betul? Mau banyak rezeki? Buat apa? Ayo, buat apa? Ibadah. Lah, bohong banget. Nggak ada duitnya aja kita bilang ibadah. Kalau gitu ada duitnya, perempuan nyetok skincare biar glowing. Yang laki duit banyak kawin lagi. Betul nggak? Allahumma, ini malam doa kita dikabulin. Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Pulang sampai rumah buka pintu kamar ketiban duit. Kaget nggak? Mati. Manfaat duitnya nggak bakal. Mintanya apa? Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Itu mintanya. Kadang orang minta, ya Allah panjangkan umur kami. Mau panjang umur? Yakin? Mau? Yang lain mati lo doang sendirian mau? Mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, ngegelinding sendiri. Kan nggak enak. Mintanya apa? Ya Allah panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepadamu. Ini mintanya. Nah ini yang terakhir nih. Nih orang yang doa yang terakhir nih kadang nggak punya otak. Ya Allah masukkan kami ke dalam surga. Unyil. Kebayang. Maaf. Sini ada Pak Lurah, ada nggak? Mana? Pak Lurah nggak ada ya? Mudah-mudahan kalau yang nggak datang acara majlis Pak Lurah biar jadi RW. Boleh tanya, ada nggak Pak Lurah? Tidur? Tidur Pak. Orang pada ngaji dia tidur. Hah? Tahu apaan tuh? Ngumpet. Oh ngumpet. Sembunyi umpetan lo ngomong aja ngumpet Bib, ngumpet. Ih, kita lain bahasa, ini bahaya. Ini yang nonton 1.800 followers ini. Udah follow saya belum? Hah? Belum? Ah, keren. Mau di follow back? Wih, males banget. Mau di follow back gak? Mau di follow back gak? Check out dulu dong. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sampai mana tadi tuh? Pak Lurah. Kadang kita doa sama Allah minta dimasukin ke dalam surga. Maaf, kalau saya pindah ke kampung ini boleh apa enggak? Kira-kira kalau saya minta sama Pak Lurah saya mesti bikin paspor, tapi KTP harus selesai besok. Kira-kira diusahain nggak? Karena punya orang dalam KTP keluar besok. Lu memasuk surga, orang dalamnya siapa? Siapa orang dalamnya? Tapi alhamdulillah kita punya Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang dalam kita. Beliau nggak pernah untuk tutup mata menunggu umat agar semuanya dikumpulkan di dalam surganya Allah. Lu pernah ngaca nggak? Punya kaca di rumah? Coba ntar pulang ngaca, tanya tuh sama kaca, jenengan pantes masuk surga enggak? Coba tanya. Sholat kagak, ngaji kagak, main slot, udara dingin dikit, AO, Amer, bukan orang sini, bukan sono, agak kemari dikit. Ini bahaya. Tapi Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengajarkan kita di dalam doanya, ya Allah, bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam syurgamu, melainkan karena ada kekasih kami dan kami yang kami cintai, maka masukkan kami ke dalam syurgamu bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini doanya, main masuk surga aja. Kadang ada yang ngomong, Bib doain saya Bib, ya Allah Bib saya di depan pintu surga juga nggak apa-apa lah. Depan pintu surga
Emang lu tahu sorga bukanya kemana itu pintu? Kalau buka ke dalam lu aman, lu masuk. Nah kalau bukanya keluar, nyemplung lu. Dia pikir pintu sorga rolling door kali ya. Udah mintanya sama Allah, ya Allah masukkan kami ke dalam surga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ternyata hidayah itu mahal. Nabi Nuh manggil Kan'an, wahai Kan'an, naik ke atas perahu nak. Apa jawaban Kan'an? Ya bunayya, wahai anak, wahai ayahku, jika akan turun air ke bumi, maka saya akan naik ke atas gunung yang tertinggi. Jangankan Kan'an, gunung-gunungnya digulung oleh Allah sampai semuanya binasa. Jadi jangan main-main. Kalau Allah sudah punya mau, kita nggak akan pernah bisa buat apa-apa. Anak Nabi tidak Allah turunkan hidayah kepadanya, mati tanpa membawa iman ke hadapan Allah. Ada lagi Bib? Ada. Istri Nabi Allah Lut, Allah tidak turunkan hidayah kepada beliau. Kepada istri Nabi Lut enggak diturunin hidayah sampai matinya tanpa membawa iman ke hadapan Allah. Ada lagi Bib? Ada. Bapak Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam yang bernama Azar. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi, Nabi Ismail adalah seorang nabi, tapi kakek dari Nabi Ismail, ayah dari Nabi Ibrahim, seorang pembuat berhala. Sampai matinya tidak Allah turunkan hidayah, mati tanpa membawa iman. Ada lagi nggak Bib? Ini tapi bukan nabi, ini solehah, seorang wanita yang taat kepada Allah. Suaminya masuk neraka, suaminya enggak Allah turunkan hidayah. Siapa namanya? Siti punya suami siapa? Siapa Bu? Kurang kenceng siapa? Maun. Siapa? Bu, Ibu, love you. Sabar ya, jangan emosi, jangan emosi, sabar dulu. Ini biasanya perempuan harus dinaik-naikin dulu, habis itu baru kita hempaskan. Bu, sayang sama bapak. Alah bohong. Bu, cinta sama bapak kalau ada duitnya. Bu, sabar nggak ngadepin bapak? Bohong banget. Emang ibu ada suaminya di sini model kayak Firaun? Ada nggak Bu? Kenapa nggak pernah sabar ngadepin suami? Kenapa nggak pernah taat apa yang dikatakan suami? Ibu enak ibadah, ibu ngaji, sujud sama Allah sampai jidat pindah ke belakang, nggak taat sama suami, nggak bakal dapat surga. Sallu ala Muhammad. Jangan diteprokin tangan, ntar gue terbang bagaimana? Jangan Bu. Siti Aisyah punya suami Fir'aun, sampai matinya istrinya soleha doa kepada Allah agar Allah berikan hidayah kepada suaminya. Sampai matinya Allah tidak turunkan hidayah kepada Fir'aun, mati tanpa membawa iman. Siapa lagi Bib? Paman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab, sampai mati tidak Allah turunkan hidayah, darahnya bersambung dengan Nabi. Kita mah alhamdulillah keponakan Nabi aja bukan, tapi Allah kumpulin kita di dalam tempat ini semata semua ini karena hidayah dari Allah. Alhamdulillah. Senang nggak? Senang nggak? Kalau udah senang saya tutup sama doa. Udah senang belum? Wah, bodoh amat. Bu, ibu mau dapat hidayah, cium tangan sama
suami. Ya Bu ya, boro-boro. Oh curhat banget lu Pak lu. Bu, sorga paling banyak laki apa perempuan? Ngimpi lu Pak. Di neraka paling banyak laki apa perempuan? Dengar nggak? Dengar nggak? Paling banyak di neraka laki perempuan? Laki lu kali ya. Bu, yang ngomong bukan Rifki, yang ngomong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Nabi pulang Isra Mi'raj, Nabi nggak makan, lusuh, lemes, pucat, istighfar, cuman sholat minta kepada Allah, ya Allah, Allahumma gfir umat Muhammad, ya Allah ampuni dosa umat Muhammad. Ditanya sama Siti Fatimah, ya Rasulullah, apa yang membuatmu begitu pulang ini keadaan seperti ini, ada apa ya Rasulullah? Ya Fatimah, aku diperlihatkan surga dan neraka, dan aku lihat di neraka paling banyak serem. Tapi di sini mah enggak, perempuan-perempuan soleha ya, bidadari-bidadari surga ya, tapi bohong. Saya ceramah begini biar ibu punya motivasi, bukan saya ngejatuhin perempuan, salah lu laki. Jangan main-main lu sama perempuan lu. Perempuan tuh paling kuat, laki lemah. Laki pernah nangis nggak? Pernah nangis juga sendirian, nengok sana kiri. Perempuan dipelototin aja nangis. Betul nggak? Cengeng lu. Lihat tuh bapak. Bapak sekuat-kuatnya bapak gendong anak paling lama berapa jam? Diam. Berapa lama? 1 jam. 1 jam itu juga masuk Guinness Book of Record. Laki gendong anak 5 menit kiri 5 menit kanan, 5 menit kiri 5 menit kanan, oper kanan oper kiri, open kanan, tahu dia gol. Nggak ada yang kuat, badan gede gendong anak nggak bakal mampu. Kasih perempuan 9 bulan di dalam kandungan, kondangan ngikut, tidur susah ngikut. Betul nggak Bu? Gibah ngikut. Tuh hebat perempuan. Pak, jangan jahat sama perempuan. Nggak akan ada seorang wali min auliyaillah kalau bukan keluar dari rahim seorang perempuan. Tidak akan ada seorang presiden, menteri sekalipun kalau bukan karena terlahir dari rahim seorang perempuan. Jadi jangan main-main sama perempuan. Makanya surga ada di bawah telapak kaki. Sombong. Betul kan? Surga ada di bawah siapa? Telapak kaki ibu. Bapak ada telapak kakinya? Gak ada. 1-0 Pak, kita kalah sama perempuan. Jujur saya. Setiap laki-laki punya jabatan, perempuan pasti ngikutin jabatan laki-laki. Pasti. Bapak lurah, istrinya dipanggil siapa? Ibu lurah, ngikut jabatannya. Bapak presiden punya istri, siapa namanya? Ibu presiden. Coba kalau istri yang jadi pemimpin, ibu lurah, bapak dipanggil siapa? Nggak mungkin bapak lurah. Pak Haji, Pak Agung, kan begitu ya? Pak Tarno. 2-0 Pak, kita kalah. Derajat perempuan itu tergantung bagaimana laki. Itu hebatnya perempuan, nempel sama jabatan apa aja ngikut dia. Berapa 0? 2-0. 2-0 Pak, kita kalah. Seneng Bu.
Hebat loh perempuan, kekuatannya Allah doa. Allah kasih kelebihan sama perempuan loh. Apa-apa perempuan jauh lebih utama. Ar-rijalu qawwamuna 'alan, perempuan itu diayomi nama laki-laki. Ada laki-laki dia ayomi nama perempuan? Nggak ada. Itulah hebatnya perempuan. Kita disuruh jagain. 3-0 Pak, kita kalah. Tapi ingat wahai perempuan, ridha Allah terletak kepada siapa? Orang tua. Saat sebelum kalian menikah, ridha Allah terletak kepada orang tua. Tapi tatkala seorang laki-laki datang mengatakan, saya terima nikah dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, maka ridha Allah yang terletak kepada orang tua pindah ridha Allah kepada suami. Ibu boleh punya surga di bawah telapak kaki, tapi ingat kunci surga ada sama 8-3 Pak, kita menang. Yang ceramah laki, masa iya gue mau jatohin laki? Ngaco aja lu. Bu, sabar. Kuncinya sabar. Mau masuk surga? Sabar. Bib, suami saya tukang mabok. Bib, suami saya tukang main judi. Fir'aun lebih sadis daripada suami-suami ibu. Betul nggak? Istrinya tetap masuk surga nggak? Tetap jadi bidadari surga. Lakinya, diapain? Betul nggak? Tapi ingat, doa setiap istri akan merubah kehidupan suami. Paham ya Bu? Jadi ibu jangan pesimis. Bib, suami saya mah bengis bib, main judi mulu. Apa? Mau masuk surga enggak? Bangun tidur bib, pagi-pagi udah teriak-teriakan, kopi mana? Apa? Datang tuh kopi, good morning honey. Ini loh kopinya udah datang, apalagi dianterinnya campur goyangan Bu. Tangan. Ini kan ngaduk goyang ini. Siapin baju suami, dia mau berangkat kerja, siapin. Begitu mau jalan, ambil tangannya, cium tangan, fi amanillah ya sayang. Suami nyaut, lama lu kok telat. Harus mau surga enggak? Pulang kerja hujan gede, suami hujan-hujanan, masuklah tuh motor ke ruang tamu, itu keramik belok banget kotor. Ambil kain pel, ngepel Bu, jangan diomelin, tanya, yang di luar hujan, mata lo buta. Harus mau surga kan? Suami mandi, ibu angetin tuh sayuran, sopnya, sayur asemnya, lauknya, semuanya. Begitu buka nih, bapak nih udah keluar, lihat meja, buka tudung saji, ada tempe sisa 1 siang, lemes banget. Gebrak lagi, mana makan malamnya? Bawain tuh, ya, panas-panas ya, jangan disiram, jangan. Nih yang nih makan nih, siapin nasinya, lauknya, piringnya, sendokin nasinya. Itu tugas istri yang soleha. Ini mah kagak, yang ke pasar dia, yang masak dia, yang gares. Emang lu begitu? Bapak begitu nggak Pak? Sadar nggak sih Pak? Saya mau tanya, tadi ibu masak nggak? Masak nggak tadi? Masak. Kalau ada yang masak, nanya nggak semalam, yang besok mau dimasakin apa? Ada nggak istri yang begitu? Tuker tambah Pak. Bu, maaf, ibu makan bukan buat diri sendiri. Ibu masak itu untuk suami, pahalanya lebih gede, dihitung nilai ibadah. Ini udah tahu suami nggak doyan, masih aja dibikin.
Alasannya apa? Biar awet, Bib. Geblek lu. Jadi perempuan harus romantis gitu loh. Sama suami itu romantis, suami segalak apapun romantis. Lihat Siti Aisyah. Siti Aisyah saat Rasulullah pulang minta air. Ya Aisyah, tolong ambilkan aku air. Siti Aisyah ambilin air. Begitu ambil air, dikasih ke Rasulullah. Rasulullah bilang apa? Ya Aisyah, minum. Apa jawaban Siti Aisyah? Ya Rasulullah, jika aku minum, aku dosa. Enggak, ini perintahku, minum. Minum sama Siti Aisyah, 1 teguk, 2 teguk, terus kata Nabi sampai 3 teguk ditaruh. Diambil sama Nabi gelasnya. Begitu Nabi ambil gelasnya, ditengok, puter. Siti Aisyah takut. Ini ada kotoran, jangan-jangan. Ya, ada bekas. Ya, begini. Ya, karena tahu Siti Aisyah kalau Rasulullahnya nggak senang, dosa besar buat Siti Aisyah. Ditanya, ya Rasulullah, mau diganti gelasnya? Saya ganti. Apa jawaban Rasulullah? Tidak ya Aisyah. Terus apa ya Rasulullah yang membuatmu ragu untuk meminum? Aku sedang mencari di mana engkau meletakkan bibirmu, sehingga aku ingin meminum dari tempat di mana engkau meletakkan bibirmu. Itu Nabi. Lu mah bilang di ibu baru minum, ih jorok, ganti. Dosa, lupa lu. Romantis gitu rumah tangga tuh, sakinah mawaddah warahmah, ciptain dong. Ini tiap hari kiamat kubrok mulu lo. Jadi harus kudu selesai. Begitu selesai makan, ambil tuh kotorannya, bikinin kopi. Suami kalau habis ngopi biasanya kan keluar ya, di luar ngopi sambil ngerokok kan begitu ya. Ibu ambil remote, nonton, nggak apa-apa, nonton sinetron, kalau nggak nonton Air Mata di Ujung Sejadah. Anak saya yang main di bioskop kesayangan Anda tanggal 7 September insya Allah. Lagu ngapa sih, kan gue promoin anak gua. Begitu udah selesai lagi nonton, ibu lagi nonton asik-asik nih Bu, suami masuk ngambil remote. Lu sinetron mulu, berita apa? Senderan di pundaknya tuh. Sayang, kenapa siang dari pagi lu marah-marah mulu sayang? Bawel lu. Harus daripada perang dunia, masuk kamar, ambil sapu lidi, kibrasin tempat tidur, baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas. Jauhin tuh kalau tempat tidur kita nggak tidurin, jin pada tidur di situ ya Pak ya, dikibrasin. Habis itu baca sholawat. Lagi baru nih bapak masuk, berita nggak ada yang demen dia. Begitu dia masuk ngelihat ibu masih kibras, lama lo kok ngantuk. Harus begitu udah tidur, ibu kan dari pagi capek, betul nggak? Capek lu. Begitu mau tidur ibu, bapak udah gigi 5, ngorok Bu, jangan dicubit, jangan. Lus, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dadanya itu dipegangin juga ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, di dadanya. Habis itu ibu bangun tuh, ibu ke dapur, ambil tali rapiah, jirat leher bapak. Jangan ya, harus ntar saya ngomong nih besok di sini, apa nama desanya, apa kampungnya di sini? Hah? Kajenengan. Satu desa suaminya mati karena mendengar ceramah Habib Rifki. Semuanya dijirat lehernya. Bu, ibu nggak taat sama suami juga, kita nggak masalah laki-laki Bu, jujur loh, kita disiapin bidadari kok. Ibu nggak taat sama suami, Allah ciptain bidadari buat siapa? Buat laki-laki. Model kayak kita nih, lihat muka-muka teraniaya. Tenang Pak, jangan khawatir, Allah udah ciptain bidadari buat siapa? Laki-laki. Ada istri galak banget, tenang aja, itu bidadari ngomong, ya Allah singkirkan istrinya biar saya yang mengurusi. Apalagi kalau suami ibu yang punya jenggot kayak begini nih, hati-hati loh.
Satu helainya ini satu bidadari yang sedang bergelayutan. Siap-siap aja lo besok botak. Cukur lo. Ya Bu ya, Bu, perempuan kan punya perasaan, ngomong yang baik. Ibadah di dalam rumah tangga tuh, enak banget deh Bu. Ibu cium tangan, sayangin suami, suami juga begitu. Ya haknya seorang istri jangan pernah ditinggalin dong. Bapak ngurusin istri juga ibadah Pak. Bapak ngasih rezeki yang halal juga ibadah. Jaga perasaannya pun Bapak ibadah. Karena perempuan itu perasaannya Pak lebih diduluin dibanding akal. Kalau kita akal dulu baru perasaan, itu laki-laki. Makanya akal dulu. Makanya banyak suami itu pukul istri, banting, cekek, gelindingin, putar, celupin, Oreo. Macam-macam suami kan, macam-macam begitu kan, macam-macam. Padahal tugas seorang suami apa? Jaga setiap wanita. Ibu mau masuk surga bareng sama suami enggak? Mau enggak? Ngimpi. Bapak yang nggak mau. Lu jujur. Makanya orang biasanya kalau ngundang saya rumah tangga makin tambah retak. Bapak mau nggak masuk surga bareng ibu? Tuh dia bilang enggak. Kenapa di dunia aja nyusahin, gimana di akhirat? Mudah-mudahan keluarga kita keluarga sakinah mawaddah warahmah ya rabbal alamin. Ini bulan masih momen bulan Muharram. Baik-baik rumah tangga kita, jaga perasaan perempuan ya. Sampai satu ulama mengatakan perasaan perempuan itu diibaratkan cermin. Cermin itu kan ringkih, gampang banget pecah, betul nggak? Punya kaca nggak Bu? Punya cermin nggak Pak? Saat ibu bapak ngelihat cermin itu bagus, bersih, kita ngelihat diri kita sempurna nggak? Sempurna, nggak ada cacat, apalagi dilapin tiap hari. Jaga istri, jaga hatinya, perasaannya dijaga betul-betul. Kenapa? Agar Allah jaga juga perasaannya kita. Coba kalau itu cermin jatuh, hancur nggak? Hancur nggak? Hancur. Bisa kembali sempurna? Nggak bisa, pasti bebekas. Jika seorang suami menyakiti hati setiap istri, pastinya istri tersebut akan memaafkan. Tapi ingat, bekas lukanya nggak bakal hilang Pak. Betul nggak Bu? Itulah sifat perempuan pendendam. Memang nggak terima, bodoh amat. Kalau kamu bisa, saya juga bisa Pak. Itu pasti perempuan begitu tuh. Kenapa perempuan tuh Bapak pakai perasaan? Pernah nggak Bapak baru minum kopi, taruh di meja, Bapak bangun sedikit, balik lagi tuh kopi udah nggak ada? Pernah nggak begitu? Tanya sama istri, yang ngelihat nggak nih kopi yang ada di meja? Iya ya, perasaan tadi di sini. Tuh perasaan jawabannya. Baju baru digantung, ditanya tuh, nih baju kemana nih? Perasaan di sini. Padahal dia yang masukin ke mesin cuci. Betul kan? Survei membuktikan. Kenapa perempuan itu lebih ke perasaan? Karena perempuan itu perasaannya katanya kan ibarat cermin ya. Makanya perempuan hidupnya nggak pernah jauh-jauh dari kaca Pak. Tahu kaca? Nah, tuh. Betul kan? Bangun tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, pakai baju, dandan, pakai kerudungan, mau keluar kamar, lagi makan di atas meja, punya handphone kamera depan, keluar rumah nengok jendela, pakai helm, ketemu lampu merah nengok ada mobil. Tuh perempuan Pak. Hati-hati Pak sama perempuan, hati-hati. Sampai Nabi mengatakan, jangan wahai laki-laki kalian berjalan di belakang perempuan wanita, jangan. Setonnya bergelayutan, iblisnya ngangap. Emang lu begitu? Nggak percaya, lihat toh di jalan, sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan. Siapa yang begitu? Padahal tuh spion emang buat lihat ke belakang. Bu, Neng, spion itu nyelamatin kalian. Jadi kalian nggak nyelakain orang dan kalian nggak kecelakaan. Itu spion kemana Pak?
Mukanya. Saya lagi bingung, perempuan kalau lagi naik motor spionnya kok pada berdoa gitu ya. Saya lagi bingung, kenapa sih perempuan itu tuh spionnya ke muka, kenapa takut hidungnya terbang gitu. Tapi saya punya kesimpulan, Pak, kenapa spion itu kan buat nengok ke belakang. Perempuan itu ternyata, Pak, yang dicari bukan masa lalu, yang dicari adalah masa depannya, Pak. Siapa masa depannya? Kita, Pak. Kita nih laki-laki, masa depan perempuan. Perempuan ini dikasih nafkah oleh orang tuanya, diberikan rezeki, dididik, dimadrasahkan, bisa ngaji, dititipin ke bapak untuk menjadi seorang suami, bawa istri kita sampai ke dalam surganya Allah. Sampai di dalam Al-Quran Allah jelaskan, hum wa adwajuhum fi dinanil alal araiki lahum fiha fakihatu wa lahum mayadda'un. Coba lihat, berbondong-bondong tuh laki bersuami beserta istri-istrinya. Simak baik-baik ayatnya ya Bu. Suami membawa istri-istrinya. Saya ulangi sekali lagi. Jadi kalau bapak punya istri satu nggak bakal surga. Soalnya disebutin apa? Istri-istrinya. Setuju? Enggak. Saya mau tanya, bapak kan nggak boleh nikah ya, nggak boleh nikah lagi, nggak boleh ya, marah, sakit hati. Ya iyalah, orang udah capek ngurusin keluarga, betul, ngurusin anak, capek nggak? Ngurusin suami capek nggak? Makanya ada ayat nikah 2, 3, 4 buat laki-laki, biar ibu nggak capek. Perempuan gampang dipancing, Pak. Tadi kan ibu bilang capek ngurusin suami, betul nggak? Suruh dia kawin lagi, ibu kan hilang beban capeknya. Suruh perempuan lain yang halal untuk ngurusin, kan selesai. Bu, emang apa sih nggak boleh? Sayang banget emang. Ya, begini mah banyak Bu di pasar mah. Bapak berani nggak? Hah? Pasti tanda tanya, Habib istrinya berapa? Betul nggak? Atuh. Bini gue lagi nonton live. Habib nggak punya keberanian, saya berani. Berani banget saya, Pak. Tapi istri saya lebih berani. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, pernikahan itu paling mudah di rumah tangga, akan Allah turunkan hidayah tergantung bagaimana kitanya. Bapak sholat subuh di masjid, ibu sholat subuh di dalam kamar, itu jauh lebih baik. Paham ya Bu ya? Ikutin apa kata suami. Bu, ibu ibadah bukan sekedar sholat doang, ibu dandan buat nyenengin suami itu ibadah Bu. Paham kan? Bapak terakhir ngelihat istri dandan kapan? Ah? Apaan? Ke pasar? Kondangan? Sunatan? La ilaha illallah Bu. Minimal pakai lipstik. Mau tidur tuh dandan. Sampai kata Nabi apa, wahai para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian. Woi, pelacur. Tahu nggak? Lu ngapa ketawa orang sebelum selesai ngomong? Woi, tahu pelacur nggak? Saya bukan berarti ngajarin selesai dari sini ibu dandan terus mangkal, bukan. Jangan salah arti. Saya mau mangkal ngapain disuruh Habib? Jangan begitu dong. Dandan buat siapa? Suami. Itu ibadah Bu. Pakai lipstik, kalau bisa sampai muter juga nggak apa-apa. Pakai baju yang tipis-tipis.
Punya enggak? Punya enggak? Enggak? Pakai tisu aja. Suami itu paling betah di rumah kalau udah ngelihat perempuannya, istrinya itu dandan, rapi, wangi, bersih. Suami mau kerja aja males. Yang pijitin dong yang sakitnya. Betul nggak Pak? Bapak pulang kerja ngeliat istri dandan, capek ini ditaruh Bu di pagar, nggak dibawa masuk. Betul nggak Pak? Mulai besok begitu ya Bu ya. Besok suami pulang, cium tangannya, ini rambut udah diriap, udah keramas ya. Assalamualaikum. Ayang mau minum apa? Kibasin rambutnya, terserah mau keluar kutu, kecoa, terserah. Niatnya apa? Nyenengin? Itu kan ibadah. Bu, Pak, kita ibadah sholat 5 waktu udah paling susah dah ya. Betul nggak? Nyari khusyuknya susah. Urusan begini paling gampang Bu, paling gampang Pak. Jujur saya, ibu bapak cuma ngasih duit. Nih perempuan emang nih kebiasaan Bu ya. Kalau lagi minta duit sama suami, mintanya jangan semau-maunya. Bib, lipstiknya habis, korek depan suami. Ayang, bensin jual dulu deh. Buat apa? Ini lipstik habis. Ngomong, subhanallah. Nah, suami keluarin duit dari kantong. Yang aku cuma punya duit 5.000 perak, kamu mau nggak? Ambil. Itu niat baik seorang. Ambil. Kenapa? Pahala besar buat kita nyenengin Bib, gimana Bib, 5.000 beli lipstik mana cukup? Jalan ke warung beli Fanta kulum-kulum. 8 merah-merah juga. Ini pokoknya paling gampang. Bu, ingat ya, suami itu yang namanya laki-laki syahwatnya di mata, Bu. Syahwatnya di mana? Makanya laki-laki kalau ngelihat perempuan denok, demplon, semok, gua istiqomah matanya. Alah, gak usah bohong. Sama sama gua. Lah kan gua lagi. Subhanallah. Sampai hilang subhanallah. Pergi ke itu laki itu. Kenapa syahwatnya di? Kalau perempuan di mana? Hidung. Nih. Apa? Hah? Kuping. Ya. Apa? Telinga. Jujur Pak, perempuan omongin duit pasti denger. Gua denger banget. Bapak ngobrolnya di dalam. Begitu masuk, emang dapat berapa? Betul nggak? Sama paling nggak bisa perempuan itu ngedenger diskon. Ngebut aja. Dan perempuan syahwatnya di telinga. Kenapa? Perempuan itu paling seneng kalau disanjung Pak. Dipanggil sayang, cinta, bebek, seneng banget. Betul nggak Bu? Ibu manggil bapak siapa? Hah? Apa? Aki. Siapa? Tak boleh Bu, manggil yang baik gitu loh. Bapak manggil ibu siapa? Ibu dipanggil nenek. Ngeri hati. Lihat Pak, Siti Aisyah dipanggilnya apa sama Rasulullah? Ya Humairah, yang pipinya kemerah-merahan. Ini dia Bib, masalahnya istri saya hitam legem. Ya dipanggil Sweety kan bisa, Sweety, manis. Jangan dipanggil tem-tem bikin kopi tem. Apalagi kalau sampai manggil Blacky, wah, gak boleh. Panggil yang baik ya. Ya sayang ya. Sayang. Teriak-teriakan tuh. Ngeri juga ya. Ya Pak ya.
panggil yang baik. Kenapa panggilan itu kepada istri itu pun disebut ibadah? Kenapa? Membahagiakan hati seorang istri. Mudah-mudahan kita perkumpulan ini perkumpulan yang diridhai oleh Allah. Dan ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, jujur saya pengen banget berlama-lama di tempat ini, tapi apa boleh buat, dari sini saya harus lagi berangkat ke Jakarta. Minta doa, minta ridha, semoga Allah panjangkan umur saya dalam taat, kasih sehat walafiat, dan semua yang di sini juga mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah, Allah berikan keberkahan di dalam hidup kita, amin ya rabbal. Sebelum saya tutup, mari sama-sama kita menyebut nama Allah, kita agungkan nama Allah, kita muliakan Allah. Dengan kita menyebut nama Allah, mudah-mudahan hari ini hari taubat terakhir kita, amin ya rabbal. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha faqulu jami'an ya Allah 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 ya Allah. Allah ya Allah ya Allah ya Ya Allah ya Tuhan kami, dengarkan panggilan kami para pendosa ini ya Allah. Dengarkan panggilan kami para ahli maksiat ini ya Allah. Wahai Rabbi, lama lisan ini tidak lagi pernah menyebut namamu ya Allah. Lama lisan ini tidak lagi pernah kami agungkan ya Rabb. Betapa sucinya namamu ya Allah, betapa mulianya namamu ya Allah. Percuma kita bayar tiap bulan iuran itu. Buat apa coba? Tuh, sampah di pinggir jalan sono. Sampai bau busuk kagak dibuang-buang itu. Bah, astagfirullah. Pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Pandang kami dengan rahmat-Mu. Jangan Kau pandang kami dengan kehinaan. Wahai Rabbi, sadar diri ini banyak melupakan-Mu. Sadar diri ini banyak lalai kepadamu. Jadikan malam ini malam taubat terakhir kami di hadapan-Mu ya Allah. Bukankah Kau yang membawa kami untuk duduk di dalam majlis ini ya Rabb? Bukankah Kau yang menginginkan kami duduk di dalam majlis ini ya Allah? Jangan Kau sia-siakan kehadiran kami di dalam majlis ini ya Rabb. Kau telah berjanji ya Allah agar Kau mengampuni dari setiap dosa orang yang ada duduk di dalam majlis ilmu, di dalam majlis zikir, di dalam majlis salawat ya Allah. Jangan Kau bangkitkan kami dari tempat ini sebelum Kau terima taubat kami ya Allah. Jika Kau ambil nyawa kami penuh dengan dosa, sungguh ya Allah kami tidak akan sanggup menerima siksaan sakratul maut.
kami tidak akan sanggup menerima siksaan alam kubur. Sungguh ya Allah, kami tidak akan sanggup menerima siksaan padang mahsyar. Dan sungguh ya Allah, kami tidak akan sanggup menerima siksaan api neraka. Ampuni kami ya Allah, terima taubat kami ya Allah. Jadikan kami sebagai anak-anak yang saleh salehah. Ya Allah, izinkan di malam ini kami menggapai ridha-Mu ya Rabb. Wahai Rabbi, bukankah doa setiap anak akan Kau kabulkan untuk kedua orang tuanya? Wahai Rabbi, pandang kami di malam ini yang sedang menengadahkan tangan di hadapan-Mu. Kami menghamba di hadapan-Mu, harapan besar Engkau kabulkan doa kami ini ya Rabb. Kau terima permintaan kami ini ya Allah. Panjangkan umur kedua orang tua kami, sehatkan badan kedua orang tua kami, bahagiakan kedua orang tua kami, jaga kedua orang tua kami dunia akhirat. Dan izinkan kami sebagai anak yang dapat membawa kedua orang tua kami dalam kebahagiaan, menjalankan ibadah haji, membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi, ini adalah hadiah terbesar dan cita-cita kami kepada kedua orang tua kami. Bagi kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami, sehatkan badan kedua orang tua kami, angkat penyakit kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dosa apa lisan ini ya Allah, sehingga kami tidak lagi dapat menyebut nama-Mu. Wahai Rabbi, ampuni dosa kami terhadap kedua orang tua kami. Kepada ayahanda kami tidak pernah menghargai jerih payah ayahanda kami. Panas kepanasan, hujan kehujanan mencari rezeki untuk membahagiakan kami. Tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina ayahanda kami. Ampuni kami ya Allah. Begitupun kepada ibunda kami. Kami tidak pernah menghargai pengorbanan ibunda kami saat kami terlahir di dunia ini. Antara hidup dan mati ibunda kami melahirkan kami di dunia ini. Jika harus memilih dirinya yang harus mati atau kami yang mati, pastinya ibunda kami akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan Kau ambil nyawa anakku. Wahai Rabbi, tidak jarang lisan ini durhaka kepada ibunda kami. Tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina dan menganggap ibunda kami adalah budak bagi kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Dan bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka ya Allah. Jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Ya Allah, jangan Kau biarkan mereka dalam kegelapannya di alam kubur. Kirimkan daripada rahmat-Mu, terangi kubur mereka dengan rahmat-Mu. Ya Allah, jangan Kau biarkan mereka dalam kesendiriannya. Kirimkan malaikat-Mu untuk menemaninya sampai datangnya yaumil qiyamah.
Ya Allah, jadikanlah kami sebagai anak yang dapat menggenggam tangan kedua orang tua kami saat melintasi sirat, agar mereka dapat kami bawa masuk ke dalam syurga-Mu. Ya Allah, izinkan kami memperkenalkan kedua orang tua kami di hadapan Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu. Bukan emas permata yang menginginkan kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu, melainkan karena ada manusia yang namanya berdampingan dengan nama-Mu, melainkan karena ada manusia yang merindukan kami dan kami pun merindukannya. Kumpulkan kami di dalam syurga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Cukup di dunia ini Kau pisahkan kami. Jangan Kau butakan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Sayyidina Muhammad, untuk mencium tangan Rasulullah. Izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum daripada telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Ampuni kami ya Rabb, terima doa kami ya Allah. Sampaikan salawat dan salam kami kepada Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bagi kami yang hadir dalam tempat ini maupun dimanapun kami berada, yang kami kurang di dalam rezeki, bukakan pintu kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ya Allah, bagi kami yang hadir dalam tempat ini maupun dimanapun kami berada, yang saat ini saudara-saudara kami dalam keadaan sakit, angkat penyakit kami ya Allah. Sehatkan badan kami ya Allah, agar kami dapat mudah beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, yang kami belum menemukan daripada jodohnya, berikan kami jodoh yang saleh-salehah. Ya Allah, yang kami sudah mendapatkan jodoh, kami belum diberikan keturunan, berikan kami keturunan yang saleh-salehah. Ya Allah, sebagaimana Kau kumpulkan kami di dunia malam ini, kumpulkan kami kelak. Catatlah nama kami satu persatu di dalam pintu syurga-Mu ya Allah. Ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sul wa ila hadratir rasul bisirril Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita membaca salawat busyrah. Tahu salawat busyrah? Hafal salawat busyrah? Ini kalau yang punya hajat, salawat busyrah ini dibaca habis maghrib 10 kali, lalu minta hajatnya sama Allah. Mudah-mudahan hajatnya pasti akan dikabulkan oleh Allah. Allahumma salli wa sallim Muhammadin sahibil busyra wa ahlana wa jami'a wa muallimina wa talabatna min yaumina yaumil. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sebentar lagi makanan akan keluar. Usahakan makan di tempat ini. Kenapa? Makan di rumah dan dibawa atau makannya di sini, berkahnya jauh lebih besar makan kita di sini. Ya, kumpul begini Allah berikan keberkahan di dalam hidup kita. Ya, siap tertib makannya ya. Jangan ada yang dibungkus tapi makan di sini. Insya hadrahnya main. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'i masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha illa yawmi
سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها. Yang punya handphone flashnya dinyalain, lampunya dinyalain, diangkat tinggi-tinggi. Wa mu'allimina wa talibatina min yaumina hadha illa yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد صاحب البشرى lampunya dikatasin, تبشرنا lampu tembaknya jangan ke jamaah, lampu tembaknya dikatasin. وجميع مشايخنا Wa mu'allimina وطلبتنا وطالبتنا بيومنا yang sebelah kanan handphonenya dinaiki. يوم الآخرة. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi وسلم Allah